sejahtera bagi kita sekalian dan swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas, yang saya hormati Bapak Kabid Afor, yang saya hormati Pak Wadir, Kasubdit Dasdas, para kasat di sini yang hadir dari Kasat Ngawi, Tulungagung dan Kediri, rekan-rekan media yang saya hormati. Pertama-tama mari kita tundukkan kepala, kita doakan kepada korban. Kita doakan yang terbaik, semoga diampuni segala kesalahannya dan diberikan tempat yang termulia di sisinya. Amin. Yang kedua, alhamdulillah, wasyukurillah atas perintah Bapak Kapolda Jawa Timur, kami sudah menindaklanjuti dari Direktorat bersama jajaran para kasat semua terlibat dan Kasubdit Dasdas sebagai leading sektor telah berhasil mengungkap tentang adanya temuan koper berwarna merah. Kemudian kita tindak lanjuti, ternyata yang di dalamnya berisi seorang mayat tanpa identitas dengan kepala yang tidak ada, kemudian kaki sampai dengan batas pangkal paha sebelah kiri tidak ada, dan betis sampai dengan lutut sebelah kanan tidak ada. Alhamdulillah setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan, kemarin sekitar tanggal 26 pukul 24 kami berhasil bersama-sama mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan berencana dan mutilasi terhadap korban Uka, di mana tersangka ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka dengan inisial RT atau alias A, sebagaimana yang lalu. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan bahwa kejadian sebenarnya ini sudah direncanakan oleh pelaku jauh hari. Itu mengapa kemudian pelaku ini mengajak bertemu korban di salah satu hotel di wilayah Kediri. Kemudian di sana sekitar tanggal 19 mulai check-in malam. Kemudian berdasarkan pengakuan ada percekcokan dan terjadilah korban dicekik oleh yang bersangkutan, tersangka, sehingga meninggal dunia. Adapun setelah meninggal dunia, pelaku merasa kebingungan dan mulai berpikir untuk membuang dari mayat yang sudah dibunuh ini. Caranya bagaimana? Yaitu pertama menyiapkan koper. Koper ini diambil di rumah, kemudian juga menyiapkan beberapa barang yang dibutuhkan, antara lain plastik, lakban, termasuk pisau yang dibeli di salah satu tempat. Kemudian sekitar tanggal 20 dini hari itu korban melakukan aksinya, dalam arti melakukan mutilasi. Kenapa dilakukan mutilasi? Karena awalnya korban ini akan dimasukkan secara utuh di dalam koper. Tapi karena tidak cukup, kemudian dimutilasi. Diawali mulai dari kepala korban. Kemudian diupayakan masuk, tidak cukup lagi. Kemudian dimutilasi lagi kaki kanan,
ulangi kaki kiri sampai batas paha, diupayakan lagi dimasukkan, ternyata tidak cukup, baru terakhir betis yang dimutilasi. Setelah itu baru yang bersangkutan merencanakan untuk membuang dari beberapa potongan baik itu kepala maupun kaki. Yang pertama kali dibuang itu bagian kaki di daerah Trenggalek. Nah, kemudian upaya untuk membuang kepala ini sempat dilakukan pada saat membuang itu. Kepala terbentur dari jendela sehingga kembali kepalanya itu. Nah, itu sempat diurung perbuatan membuang kepala itu. Keesokan harinya baru dilakukan pembuangan yang kedua di Ponorogo. Sedangkan untuk tubuh dibuang di daerah Ngawi. Rekan-rekan, kami sudah melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Kami ikut sertakan dalam penyidikan ini dari Bitlab-4 untuk mendapatkan scientific evidence, ya, sehingga pasal yang kami pergunakan untuk menjerat tersangka ini betul-betul bisa dibuktikan secara saintifik. Mungkin dari kami itu secara saintifik nanti kami serahkan kepada Kabid Lapor untuk bisa menjelaskan. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Dirkrim Kemudian selanjutnya kami serahkan ke Pak Kabid Lapor terkait dengan temuan-temuan di beberapa TKP yang sudah dilakukan penelitian oleh laboratorium forensik. Waktu dan tempat diaturkan. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Yang saya hormati Dirkrim Polda Jawa Timur, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kanit Jatanras, dan rekan-rekan awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Betul. Izinkan pada kesempatan ini kami dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah melaksanakan kolaborasi bersama komunitas forensik, begitu juga dengan para penyidik, dan Laboratorium Forensik telah melaksanakan pemeriksaan teknik kriminalistik di tempat kejadian perkara, begitu juga melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan metode scientific crime investigation. Adapun hasilnya yaitu barang bukti sitaan dari Polres Ngawi, yaitu yang berupa tulang klavikula bagian kanan panjang sekitar 15 cm yang diambil dari hasil otopsi mayat yang tidak utuh termutilasi tanpa kepala dan sebagian kaki tidak ada dalam koper, yaitu di Rumah Sakit Ngawi sebagai terduga korban UHA. Kemudian selanjutnya darah segar dari Ibu Sulatemi, ini merupakan ibu kandung korban UHA. Kemudian selanjutnya hasil running dengan alat rapid hit ID DNA didapatkan hasil bahwa tulang tersebut identik atau match sebagai anak kandung biologis dari DNA darah segar milik ibu kandung tersebut. Kemudian yang berikutnya, ini hasilnya rekan-rekan, ya, secara scientific crime investigation. Kemudian berikutnya adalah hasil pemeriksaan teknik kriminalistik di tempat kejadian perkara. Kami dapatkan, yaitu yang pertama, resapan darah yang diambil di kasa
diambil di dinding sisi sebelah utara dalam kamar 303. Kemudian yang kedua, resapan darah di kasa yang diambil di lantai dekat pembuangan air kamar mandi. Ini positif darah manusia. Dan yang tadi adalah positif darah manusia juga. Kemudian yang berikutnya, resapan darah di kasa yang diambil di lantai kamar mandi depan kloset, positif darah manusia. Kemudian sebilah pisau dengan sarung tajam plastik warna hijau, panjang sekitar 20 cm, ini negatif darah. Kemudian berikutnya, sepotong celana panjang warna coklat milik tersangka atas nama RTH, ini positif darah manusia. Kemudian sepotong kaos lengan pendek warna hitam milik tersangka RTH, negatif darah. Kemudian mobil Toyota Veloz warna putih nopol AG 1179 TE, negatif darah. Kemudian yang berikutnya ada 4 handphone saat ini dalam proses pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik. Kemudian berikutnya adalah 4 rekaman CCTV dalam proses pemeriksaan, tetapi sudah kita periksa ini, hasilnya nanti akan saya sampaikan. Kemudian hasil running lanjutan profiling DNA dengan alat rapid hit ID DNA menunjukkan bahwa profil barang bukti yang tadi saya sebutkan, yaitu resapan darah di kasa yang diambil di lantai dekat pembuangan kamar mandi dengan celana panjang milik tersangka RTH adalah match dan identik dengan barang bukti tulang klavikula yang telah kita periksa. Tentunya hal ini rekan-rekan sebagai petunjuk utama bahwa terjadinya tindak pidana perbuatan tersebut adalah pembunuhan yang kita buktikan secara scientific crime investigation. Kemudian yang selanjutnya, kami telah melaksanakan pemeriksaan terhadap CCTV, yaitu secara digital forensik. Ditemukan 2 channel CCTV, satu channel 10 dan channel 13, yang mana channel 10 pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 1:01:33 waktu CCTV menunjukkan aktivitas tersangka dari mulai datang, menurunkan koper hingga memasukkan koper ke dalam mobil bernopol AG 1078 PP berwarna putih. Ini ada gambarnya, rekan-rekan. Kemudian channel 13 pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 05:44:09 waktu CCTV menunjukkan mobil dikendari tersangka bernopol AG 1078 PB berwarna putih meninggalkan Hotel Adi Surya. Kemudian yang selanjutnya, pada tanggal 20 Januari 2025, pukul 1:01:33, kamera 10 waktu CCTV tampak 2 orang laki-laki duduk di teras depan hotel, yang satu berdiri dengan membawa koper berwarna merah turun dari mobil belakang. Ini seperti ini hasil CCTV. Yang selanjutnya, pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 1:14:03, kamera 10 CCTV tampak 2 orang laki-laki
yang satu masuk ke dalam mobil, satu masuk ke dalam kamar hotel. Ini kan. Kemudian yang berikutnya, pada tanggal 20 Januari 25, pukul 5.16.05, kamera 10 waktu CCTV, tampak satu orang laki-laki keluar dari arah kanan mobil bernopol AG 1078 PB berwarna putih, seperti ini. Kemudian berikutnya, pada tanggal 20 Januari 2025, pukul 5.29.28, kamera 10 waktu CCTV, tampak dua orang laki-laki duduk di teras halaman depan hotel, yang satu berdiri dengan yang satu membawa koper berwarna merah. Kemudian yang selanjutnya, pada tanggal 20 Januari 2025, pukul 5.25:37, kamera 10 waktu CCTV, tampak dua orang laki-laki, satu duduk di teras halaman depan hotel, berdiri dengan membawa koper berwarna merah, dimasukkan di dalam mobil. Kemudian yang terakhir, pada tanggal 20 Januari 2025, pukul 5.44:09, kamera 13 waktu CCTV mobil bernopol AG 1078 PB berwarna putih meninggalkan hotel. Saya rasa demikian rekan-rekan hasil laboratorium forensik yang telah kami laksanakan dalam rangka membantu bantuan teknis kepolisian secara scientific crime investigation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid Lapor. Barangkali rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Ya, Bimbing. Kasih mic, ada mic nggak? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mau tanya. Yang pertama terkait dengan motif pelaku ini apa sampai melakukan hal keji tersebut. Terus apakah motif asmara atau motif ekonomi? Mengingat tersangka juga menguasai harta korban saat kejadian. Terus yang kedua, untuk Pak Kalapor, tadi disebutkan bahwa pisau yang bersarung hijau. Ya, pemirsa, setelah akhirnya beberapa hari tidak ditemukan, tidak berhasil ditangkap, akhirnya pelaku pembunuhan seorang wanita di Ngawi, Jawa Timur yang mayatnya, jasadnya tersimpan di dalam kopernya, akhirnya tertangkap. Dan bahkan ini adalah pelakunya adalah pacar korban sendiri. Dan memang ini pelaku ini sengaja untuk memutilasi bagian tubuh korban untuk menghilangkan jejak. Tapi apapun itu pemirsa, setiap apapun perbuatan kejahatan pasti akan juga ketahuan ujungnya. Benar sekali. Dan pemirsa, memang pelaku mutilasi wanita dalam koper di Ngawi berhasil dibekuk anggota Jatan Ras Polda Jawa Timur di Madiun. Kita sudah mendengarkan juga tadi konferensi persnya ya Pak Arme ya. Ya, ini juga polisi juga menggelar olah TKP pemirsa terkait kasus mutilasi ini di sebuah hotel di Kota Kediri, Jawa Timur. Satreskrim Polres Ngawi dan Jatrantas Polda Jatim meringkus pelaku mutilasi Uswatun Hasanah yang jasadnya ditemukan di sebuah koper dan dibuang di Desa Dadapan, Kabupaten Ngawi. Sebelumnya, polisi sempat kejar-kejaran dengan mobil pelaku A yang merupakan suami siri korban pada Sabtu tengah malam. Mobil mewah A akhirnya bisa diberhentikan polisi di Jalan Raya Madiun ketika sedang dalam perjalanan dari Ponorogo menuju Madiun.
Setelah dibawa ke beberapa lokasi, Minggu malam pelaku digiring ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur guna menjalani pemeriksaan. Tim Jatrantas Polda Jatim juga menyita mobil yang dijadikan sarana membuang potongan tubuh korban. Besok dirilis. Dan benar itu Dan. Hari ini tangkap ya, Dan. Iya, besok dirilis. Ditangkap ya, Dan. Ini pelaku mutilasi Dan ya. Di Tulungagung Dan ya. Pelaku mutilasi Dan. Besok dirilis besok. Satu orang pelaku atau gimana? Besok disampaikan akhir ya. Sebelumnya pada Minggu siang, tim Inafis dan Lapor Polda Jawa Timur menggelar olah TKP kasus mutilasi seorang sales kosmetik bernama Uswatun Hasanah di salah satu hotel di Kota Kediri, Jawa Timur. Olah TKP yang berlangsung lebih dari 3 jam ini menghadirkan A, pelaku mutilasi, sekaligus suami istri korban. Dari hasil olah TKP, polisi membawa sejumlah benda dari kamar hotel yang diduga sebagai barang bukti. Setelah olah TKP selesai, pelaku langsung dibawa ke Mapolda Jawa Timur. Tim Liputan News melaporkan. Potongan bagian kepala korban mutilasi UK ditemukan di pinggir jalan Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur, Minggu pagi. Bagian dari jasad korban mutilasi ini kemudian dievakuasi ke instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskat Tulungagung untuk proses identifikasi. Kasat Reskrim Polres Trenggalek AKP Eko Widiantoro mengatakan kepala korban berhasil ditemukan berdasarkan keterangan tersangka yang telah ditangkap sebelumnya. Saat ditemukan, kepala korban berada di samping jembatan kecil terbungkus plastik dan lakban berlapis-lapis. Barang bukti yang yaitu kepala korban dan bisa ditemukan tadi di wilayah Desa Slawe, Kecamatan Watulimo. Selanjutnya barang bukti dibawa ke lapor ke tim. Sementara dari hasil pengembangan, potongan kaki korban juga ditemukan di hutan jati Kecamatan Sampung, Ponorogo, Jawa Timur. Sama seperti bagian tubuh, potongan kaki korban juga dibungkus rapi layaknya paket dan dimasukkan dalam koper. Potongan kaki ini untuk sementara disimpan di kamar jenazah RSUD Karjono, Ponorogo. Kasus mutilasi yang menimpa UK terungkap setelah potongan tubuh utama ditemukan terbungkus koper di Kabupaten Ngawi. Dari proses penyelidikan, tim gabungan dari Jatrantas Polda Jatim, Resmo Polres Ngawi dan Resmo Polres Tulungagung berhasil menangkap tersangka. Dari Trenggalek dan Ponorogo, Jawa Timur, Anang Agus Faisal dan Ahmad Subeki Anyus melaporkan.